teman-teman CEMS dan juga mungkin dari karena teman CEMS-nya belum berhadir hadir ya tadi ada kendala tetap jadi di backup sama dewannya dan mungkin sebenarnya aku juga mungkin agak apa ya bukan agak bingung sih cuman untuk ekspor ETS kali ini mungkin mohon maaf gitu kalau misalkan memang dari materinya kurang maksimal dan karena kan uh, mungkin tahun lalu juga sebenarnya nggak ada exprop ya tahun lalu nggak ada exprop karena uh, kita full ngolah data dan juga mungkin ya ngolah data dan ya nggak ada benchmark aja gitu buat dari semester dari tahun lalu dan juga mungkin untuk materi yang disampaikannya juga sebenarnya agak sedikit apa ya agak kurang familiar mungkin di time series. Jadi kemarin udah sempat ngobrol juga mungkin sama Revi apa aja yang bakal dibawain. Ya mungkin salah satunya ada panel data dan mungkin panel data ini salah satu yang mungkin jarang banget ya di time series yang mungkin aku juga bukan jagonya gitu kan di panel data. Mungkin itu sebenarnya lebih ke metric cuman karena ada permintaan tersebut jadi ya udah nggak apa-apa mau gimana lagi. Nah, itu aja sih. Jadi sebelumnya juga mungkin makasih buat teman-teman semua atas kehadirannya. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan nanti di tengah-tengah materi atau ya materinya kurang maksimal. Tapi mungkin ini juga aku cukup usahain lah ya karena ya dengar-dengar katanya teks tulis bukan olah data. Tapi mungkin nanti ada tips juga kalau misalkan mungkin teman-teman disuruh olah data atau kayak gimana gitu sih. Bentar ya, izin saya screen. Apakah sudah terlihat? Masih loading, Kang. Oke, sudah, Kang. Oke, selamat malam teman semua. Jadi hari ini kita mungkin bakal bahas mengenai SPRAP dari mata kuliah time series. Jadi untuk untuk SPRAP sendiri itu ada tiga hal yang mungkin kemarin diminta sama Fahri. Sebenarnya ini juga agak cukup bingung ya mungkin materi panel data karena kan ya jarang banget gitu kita menggunakan panel data dalam time series. Tapi ya mungkin sebenarnya nggak jauh berbeda sama yang mungkin diajarkan kalau di Matrix atau di mana gitu kan. Nah, jadi untuk materi hari ini tuh yang pertama ada ArtsGuards, kemudian ada panel data, kemudian ada panel data menggunakan model. Nah, mungkin yang pertama kita masuk dulu ke dalam model ArtsGuards. Jadi yang saya seperti yang teman-teman tahu gitu kan, permasalahan data time series itu tentunya ada beberapa ya kan. Yang mana data time series itu memiliki tren baik secara negatif atau positif atau mungkin meningkat atau menurun. Nah, sehingga hal itu juga menyebabkan varians tidak konstan karena data itu kan yang ketika dia memiliki tren artinya dia sebenarnya belum stasioner ya. Jadi membuat varians tidak konstan karena data nilainya sangat bervariasi. Kemudian memiliki rata-rata dan covariance dan yang tidak konstan. Data yang tadi ya tidak stasioner akan memiliki rata-rata dan covariance yang tidak konstan. Nah, next. Mungkin kita sekarang masuk ke dalam volatility clustering. Nah, ini adalah mungkin hal yang paling pentingnya dalam model ArcGuards. Kenapa? Ya, karena kalau misalkan si datanya itu tidak terdapat volatility clustering, maka sebenarnya nggak perlu menggunakan ArcGuards gitu. Jadi, ArcGuards itu kondisional ketika memang si data tersebut tuh memiliki masalah volatility clustering. Atau mungkin nanti dibahas masalah heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya mungkin yang pertama itu adalah residual dari persamaan tidak konstan. Adanya dengan volatility clustering ini menyebabkan adanya variance
yang tidak konstan menyebabkan residual menjadi bervariasi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini pada di gambarnya itu kan variasinya itu cukup bervariasi ya. Eh, Beda-beda, tidak konstan gitu, nggak sama semuanya. Kemudian, oh ya, kemudian terjadilah volatility clustering ini gitu, atau keadaan di mana waktu mempunyai tingkat residu yang berbeda dengan waktu lainnya. Jadi seperti di sini dari tahun 2000 sampai 2008 itu mungkin rata-rata si tingkat residunya itu adalah 5% sampai -5%. Tapi di tahun 2019 dia ada perbedaan yang cukup signifikan pada volatility residunya, sehingga di sini disebut adanya volatility clustering. Nah, data tidak stasioner dan tidak terjadi terjadi heteroskedastisitas. Nah, adanya volatility clustering ini merupakan ciri dan bukti bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam data. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan mungkin data yang kayak gini ya, kalau datanya seperti ini, itu tuh udah menunjukkan bahwa dia memiliki masalah heteroskedastisitas. Nah, untuk Asgar sendiri itu adalah model univariat yang merupakan lanjutan dari ARIMA untuk data yang mempunyai masalah heteroskedastisitas. Jadi sebenarnya untuk apa ya, model ARIMA dan model ArcGIS itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Dia sama-sama model univariat, atau dia menggunakan satu variabel. Namun model univariat, namun model ArcGIS ini tuh dia memiliki masalah heteroskedastisitas. Jadi ketika si data, biasanya kan kita ingin forecast ini menggunakan ARIMA, tapi si model ARIMA ini tuh terdapat heteroskedastisitas gitu. Nah, atau mungkin datanya terdapat masalah heteroskedastisitas, sehingga perlu dilakukan adanya penyesuaian model yang menjadikan model tersebut harus menggunakan model ArcGIS untuk mengatasi masalah adanya volatility clustering atau heteroskedastisitas. Nah, tadi yang selanjutnya itu ada model ArcGIS ini tuh sebagai penyelesaian dari adanya masalah model ASCII digunakan untuk menyelesaikan masalah hetero pada model atau kondisi di mana variasi data tidak konstan. Jadi ketika ada masalah hetero tadi, maka kita tidak bisa menggunakan model ARIMA saja. Kita harus mengubah model tersebut atau menggeser model tersebut ke dalam model ArcGIS. Dimana sebenarnya kan kalau model ArcGIS itu sebenarnya nggak jauh berbeda ya, sama ARIMA tuh kayak tahapan-tahapannya kayak dari uji-ujinya itu sebenarnya nggak jauh berbeda gitu kan. Nah, selanjutnya itu ArcGIS itu merupakan kelanjutan dari ARIMA dan OLS. Model itu diperlukan jika teman-teman itu ingin membuat masalah hetero persamaan univariat dengan data yang dipunyai. Nah, selanjutnya ini ada pengembangan model ArcGIS sendiri, di mana yang kita biasa gunakan itu adalah ya Arcs sama garis model, atau sama mungkin biasanya garis with arma proses. Tapi yang sering digunakan itu adalah Arcs model dan garis model. Nah, selanjutnya ini adalah penjelasan dari arch model, di mana arch model itu merupakan modeling conditional variance yang berkaitan dengan error term kuadrat pada periode sebelumnya, atau bisa digunakan air model. Jadi arch model itu dia menggunakan untuk modeling conditional variance dia menggunakan error term kuadrat pada periode sebelumnya gitu. Nah, kayak misalkan kalau di ARIMA tuh dia AR dia hanya menggunakan nilai pada periode sebelumnya, kayak kayak gitu. Kalau MA pada, kalau nggak salah apa ya, MA tuh errornya kalau misalkan gitu kan. Nah, kalau Arch model ini dia menggunakan error term kuadrat pada sebelumnya. Nah, berbeda dengan Gauss model. Kalau Gauss model dia modeling conditional variance-nya itu berkaitan, selain berkaitan dengan error term kuadrat, dia juga menggunakan conditional variance pada sebelumnya, atau mungkin ya ARMA model gitu. Jadi bedanya itu aja sih sebenarnya, ditambahin ada conditional variance pada periode sebelumnya. Nah, kalau misalkan gas with ARMA proses itu merupakan conditional variance sama seperti gas model sih, cuman conditional mannernya diregresi dengan proses ARMA dan memiliki efek seasonal. Tapi sebenarnya yang lebih sering ya dipakai mungkin lebih ke gas dibandingkan gas with ARMA proses. Nah, selanjutnya adalah e-guards. E-guards model itu jika terdapat leverage effect dan terdapat negativity dalam variance equation yang dimiliki guards model. Apa sih mungkin leverage yang kayak gitu kan? Jadi itu apa ya? Si model e-guards ini tuh digunakan ketika memang adanya asimetri in guards gitu. Jadi sebenarnya e-guards itu adalah merupakan lanjutan dari model guards, namun model guards ini tuh terdapat asimetri gitu. Atau mungkin ketika contohnya ada bad news yang lebih mengaruhi volatilitas daripada good news.
Contohnya mungkin kondisi di pasar saham biasanya memiliki korelasi yang tinggi antara return saat ini dengan volatilitas masa depan. Nah, contohnya mungkin apa sih bedanya gitu kan? Leverage effect itu. Jadi ketika si returnnya itu kayak misalkan nih kalau yang pertama itu tuh returnnya eh, besar kayak misalkan contoh sahamnya adalah contoh saham BCA. Dia returnnya besar, tapi volatility-nya mungkin di masa yang akan datang akan tidak bakal besar-besar banget gitu. Kenapa? Karena ya orang-orang tahu bahwa si saham BCA ini tuh bagus gitu kan. Jadi eh, orang-orang juga apa ya percaya aja gitu naruh uangnya di saham BCA itu kan. Jadi uangnya nggak bakal kemana-mana gitu. Jadi orang-orang ya udah gitu nyimpan untuk jangka panjang. Berbeda mungkin jika memang sahamnya itu saham yang volatility yang besar atau mungkin yang saham-saham gorengan gitu. Ya memang returnnya tapi volatility besar gitu karena orang-orang ya apa ya udah gitu apa keluar masuk gitu karena returnnya ya sangat menggiurkan tapi ya sebenarnya desain dia tuh sebenarnya nggak bagus gitu dinaikin ke atas tiba-tiba terus turun jauh. Nah ini asimetri in Dutch ketika memang eh, apa ya seperti ini kayak gini ya. Contohnya dalam permodelannya. Nah untuk mengatasi asimetri itu yaitu tadi ada dengan touch model atau threshold gauge dan atau e-gauge atau exponential gauge. Nah seperti itu. Nah selanjutnya mungkin mengenai panel data. Sebenarnya ya panel data itu merupakan jenis data yang menggabungkan dua jenis pengamatan ya. Jadi dia selain menggunakan data time series, dia juga menggunakan cross-sectional data. Artinya data panel itu cukup mencakup informasi yang dikumpulkan dari berbagai variabel selama periode waktu tertentu. Dalam konteks data panel time series, data ini melibatkan pengukuran variabel yang sama pada beberapa entitas yang berbeda diulang selama beberapa waktu periode. Nah, mungkin keuntungan menggunakan panel data dalam ketika kita memang fokus pada time series itu tentunya dapat menganalisis masalah kode time series yang lebih kompleks. Kenapa lebih kompleks? Karena yang kedua, karena dia memiliki lebih banyak data untuk pengujian, sehingga dapat mengurangi tingkat bias gitu. Jadi karena kan pada data tuh dia menggunakan beberapa variabelnya banyak-banyak banget ya variabelnya mungkin selain dia menggunakan tahunnya berbeda-beda gitu dari tahun ke tahun, dia juga menggunakan beberapa variabel dari berbagai entitas. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya mungkin seperti ini. Jadi ini mungkin contoh aja mungkin isi datanya itu aku nggak isi, cuman ini sebagai contoh permodelan aja. Jadi panel data itu ketika kalau di time series ya, berarti dia tuh misalkan ada entitasnya itu adalah Bank BCA dan Bank BRI. Jadi dan tahunnya itu adalah ketika dari tahun 2018 sampai 2024. Jadi keduanya itu dia kan kalau misalkan ini kan dia si panel data tuh dia datanya sama ya, datanya sama. Jadi maksudnya datanya sama atau mungkin observasinya sama. Nah, jadi dari tahun 2018 diobservasi sampai 2024 baik di Bank BCA maupun Bank BRI. Nah, variabelnya itu ada dua gitu, ada revenue atau return saham. Nah, kalau misalkan data bukan data panel atau data time series biasa itu biasanya ya udah gitu kan cuma satu entitas aja atau enggak cuma bank BCA aja jadi nggak tanpa bank BRI gitu. Ketika memang ya cuma ada satu entitas aja gitu atau satu variabel aja gitu. Jadi misalkan bank BCA dia revenue berapa terus return sahamnya berapa gitu kan itu data time series. Tapi kalau misalkan panel data tuh seperti ini gitu contoh modelnya gitu ketika di dalam model time series. Nah, mungkin ini ada pool data sama panel data. Perbedaannya apa? Kalau pool data itu random sampling dilakukan di tiap periode pengambilan sampel. Tapi kalau misalkan panel data, dia random sampelnya hanya dilakukan di awal periode pengambilan sampel aja. Jadi kan kayak tadi nih, dia untuk ambil sampelnya hanya Bank BCA, Bank BRI gitu. Dua gitu, diamati dari awal periode 2015 sampai 2024. Jadi cuma dua periode aja gitu. Nggak berubah-ubah jadi Bank Mandiri, Bank BRI. Tiap tahunnya nggak berubah, jadi tapi sama gitu sih samplingnya. Terus eh, ukuran atau jumlah sampel yang diobservasi pada keraksan tidak sama pada setiap periode dan polling bisa meningkatkan observasi estimator menjadi lebih presisi. Nah, kalau misalkan pada data setiap proses memiliki jumlah sampel yang sama atau statistical unit seperti itu mungkin bedanya.
Nah, selanjutnya ini adalah fixed effect atau random effect. Jadi kan kalau fixed effect sama random effect itu dia untuk mengatasi kalau nggak salah ya adanya unobserved unobserved observed effect. Nah, bedanya mungkin ya pasti ada perbedaan kan di setiap fixed effect atau random effect. Tapi mungkin mohon maaf gitu kan kalau misalkan aku juga kurang kurang bagus jelasinnya karena ya ini sebenarnya lebih banyak ke metriknya bukan ke time series tapi ya nggak apa-apa. eh jadi variabel yang nilai tetap kalau fixed effect itu variabel nilainya tetap sepanjang waktu tidak dapat disertakan pada reaksi menggunakan fixed effect. Kalau untuk random effect variabel nilai tetap sepanjang waktu dapat disertakan pada regresi menggunakan random effect. Jadi bedanya itu. Kemudian juga dia digunakan kalau fixed effect dia digunakan ketika mengasumsikan unobserved effect memiliki keterkaitan atau hubungan fungsional dengan variabel independen. Namun untuk random effect digunakan ketika kita mengasumsikan unobserved tidak memiliki keterkaitan atau hubungan fungsional dengan variabel independen. Seperti itu. Nah, selanjutnya materi selanjutnya itu yang terakhir adalah panel data menggunakan VAR atau VAR model menggunakan data. Jadi kalau teman-teman ingat, VAR itu merupakan pengembangan dari model AR atau regresif karena di sisi kanan dalam model terdapat nilai like dari variabel dependen. Istilah vektor menjelaskan bahwa model yang kita gunakan per vektor dari dua variabel atau lebih. Jadi ya VAR ya sesuai gitu kan. Saya enak juga kan VAR juga digunakan ketika panel data karena panel data sendiri juga dia menggunakan beberapa variabel dan juga beberapa entitas. Kemudian VAR model itu merupakan model yang struktural atau sifatnya anti teoritis atau ya nggak tergantung dengan paper acuan manapun atau mungkin apa ya lebih bukan bukan ke paper acuan tapi lebih ke teori manapun karena kan kita kayak bisa ngasal aja gitu kayak variabel ini dihubungi sama variabel ini gitu kan karena untuk VAR sendiri itu digunakan untuk melihat interdependensi atau ketergantungan antar variabel atau mungkin kayak ya teman-teman tahulah VAR itu untuk melihat mungkin ketika ada error input record function seperti apa FVD seperti apa kayak gitu jadi ya sebenarnya oke oke juga sih ketika memang VAR digunakan untuk panel data. Nah, model VAR dengan panel data memberikan kerangka analisis yang lebih kuat dan lebih fleksibel karena dia memungkinkan ketika kita untuk menggunakan interaksi dinamis antar variabel yang banyak entitas dan paradoks tertentu. Pendekatan ini juga sangat berguna ketika kita ingin menganalisis data yang melibatkan lebih dari satu entitas, misalkan negara, perusahaan, kayak tadi ya kayak negara, kayak misalkan negara, misalkan Indonesia, Malaysia, nanti Thailand, atau mungkin tadi bank, perusahaan, bank BCA, bank BRI, seperti itu. Dan juga memperhitungkan variabilitas antar entitas tersebut ke dalam konteks temporer. Nah, contoh analisis VAR itu menggunakan pada data itu kayak gini nih. Misalkan di kita itu ingin menganalisis hubungan dinamis antara inflasi dan kurs mata uang di beberapa negara dalam periode tertentu. Misalnya kita ingin mengetahui bagaimana inflasi negara-negara berkembang yang dipengaruhi oleh perubahan kurs mata uang mereka dan sebaliknya. Bagaimana kurs mata uang dipengaruhi oleh inflasi. Nanti contoh interpretasinya itu adalah ketika kita ingin melihat pengaruh inflasi terhadap mata uang atau melihat pengaruh mata uang terhadap inflasi atau mungkin melihat pengaruh variabel itu sendiri terhadap ya variabel itu sendiri gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin contohnya eh, ketika tadi ya yang contoh model analisis menggunakan VAR di mana terdapat entitasnya itu adalah di sini adalah negara berkembang. Negara berkembangnya itu adalah Indonesia, Malaysia dan Thailand. Kemudian untuk tahunnya itu setiap negara itu ada 2018 sampai 2024. Nah, untuk variabel yang digunakan tadi ada kurs mata uang dan juga ada inflasi gitu. Jadi kita ingin melihat seperti itu menggunakan panel data. Nah, tapi mungkin aku juga sebenarnya belum pernah sih menggunakan panel data di dalam pengolahan data time series gitu kan. Sebenarnya belum pernah sama sekali. Jadi ya aku juga belum kebayang seperti apa emang pengolahan datanya. Tapi mungkin ya kalau misalnya memang teman-teman tertarik pengolahan data panel data di time series, ya coba aja gitu. Memang dicoba aja seperti apa langkah-langkahnya. Tapi aku juga ya itu karena aku juga belum pernah sih, jadi masih sedikit awal. Nah, seperti itu sih sebenarnya untuk materi hari ini. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin apakah kita bisa latihan soal gitu? Karena kemarin diminta buat coba latihan soal aja gitu yang gampang gitu. Oke, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Ya, mungkin eh, karena mungkin nggak ada yang ada yang belum tanya, kalau mungkin kita coba ke
Tadi kan kalau kata Revi kalau ada yang nanya dikasih hadiah nih. Tapi kalau sekarang mungkin karena nggak ada yang nanya, uh, tapi yang bisa jawab mungkin nanti bisa dikasih hadiah sama sama Dewan Ade, Ade dan James. Oke, mungkin yang pertama apa perbedaan dari Arch dan e-Guards? Kira-kira ada yang tahu gak sih kira-kira spesifiknya seperti apa perbedaan antara kedua model tersebut? Ada yang tahu? Boleh raise hand. Kalau ada yang tahu boleh ya raise hand. Oke, berarti nggak ada nih yang tahu. Nah, tadi sebenarnya udah jelasin ya, kenapa apa perbedaan dari arts dan e-guards. Nah, letak perbedaannya itu adalah mungkin dalam ini ya tadi apa ya dalam pengertian juga memang sudah berbeda. Terus jadi kan kalau tadi ya kalau arts itu dia sebenarnya apa nih minta biar teman-teman juga bisa lihat. Jadi kalau arts itu dia bentar. Model conditional variance itu berkaitan dengan error term kuadrat pada periode sebelumnya. Jadi untuk melakukan kan arcs dan arcs itu dia sebenarnya pada tujuan intinya dia sama kayak Arima, dia untuk forecasting kan kayak gitu. Kalau misalkan arcs itu dia itu menggunakan error term koordinat pada sebelumnya untuk memprediksi nilai pada periode selanjutnya itu intinya. Namun kalau IGAS itu dia tuh merupakan lanjutan dari model GARS yang mana IGAS ini tuh digunakan untuk ketika memang terjadi adanya leverage effect gitu. Leverage effect itu berarti ketika kayak gini nih ketika expected volatility-nya yang ini lebih kecil gitu dibandingkan yang C gitu kan. Kalau di sini kayak gitu kan. Jadi kayak di mana returnnya leverage effect itu yang returnnya besar tuh volatility-nya sedikit gitu. eh Berbeda dengan return yang sebaliknya yang returnnya menurun atau kecil, volatility-nya besar gitu di masa depan. Jadi sebenarnya ya apa si IGARS itu dilakukan ketika memang ada terdapat asymmetric inverse yaitu terdapat leverage effect seperti itu. Jadi sebenarnya perbedaannya sendiri itu adalah yaitu sama perbedaannya langsung itu sebenarnya eh, perbedaan secara tidak langsung sebenarnya itu perbedaan antara arts dan guard gitu ya. Arts dan guard cuman si guardnya itu terdapat masalah asimetri itu aja sih. Nah terus tadi selanjutnya nomor kedua, mengapa model guards lebih sering digunakan dibandingkan model lainnya? Kira-kira ada yang tahu gak sih teman-teman? Ada yang mau raise hand nggak raise hand? Atau mungkin ya boleh raise hand atau mungkin bertanya. Ya, mungkin biar cepat aja ya. Jadi mengapa sih model Guards itu lebih sering digunakan dibandingkan model lainnya kayak Arch, eGuards, Tas, atau ya pokoknya kenapa lebih sering gitu karena pada intinya ya coba-coba teman-teman bayangin aja gitu kayak teman-teman ke model Arima dibandingkan AR autoregressive MA dan Arima pasti yang teman-teman sering lebih gunakan itu adalah ketika model terbaiknya itu adalah model Arima. Kenapa? Karena dia Arima tuh eh, gabungan dari model AR dan MA. Berarti dia tuh lebih lengkap gitu kan. Selain dia menggunakan nilai AR atau nilai pada periode sebelumnya, dia juga menggunakan error pada periode sebelumnya atau MA. Nah, begitu juga dengan guards. Si guards ini lebih sering digunakan karena dia selain tadi eh apa nih? Kalau teman-teman lihat di pengertiannya, selain dia apa ya kan tadi kalau si ars itu cuma satu ya dia menggunakan conditional variasinya dia menggunakan error term kuadrat. Nah namun kalau gas model dia selain menggunakan error term kuadratnya
dan juga dia conditional variance. Dia ada conditional variance pada periode menggunakan conditional variance pada periode sebelumnya. Jadi intinya dia juga sama kayak model ARIMA, dia lebih sering digunakan karena dia bakal lebih presisi. Yang mana kenapa lebih presisi? Karena dia menggunakan kedua hal, error term product sama conditional variance pada periode sebelumnya. Seperti itu. Jadi ya lu intinya karena karena dia menggunakan dua hal atau dua hal tadi, maka dia pasti lebih banyak digunakan gitu kan ketimbang menggunakan model arch seperti itu. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, mungkin nomor tiga, eh, sebenarnya lebih cocok menggunakan eh, ini udah masuk panel ya. Lebih cocok fixed effect atau random effect sih. Kira-kira ada yang mau nanggapin dulu nggak? Ketika memang untuk mengatasi masalah after effect gitu kan. Kira-kira lebih cocok menggunakan fixed effect atau random effect sih kira-kira. Udah mau? Jadi ini kita ketika di data science itu dalam panel data tuh kita kira-kira lebih cocok kita menggunakan fixed effect atau random effect sih sebetulnya gitu kan. Kang mau nyoba deh Kang. Ya boleh. Sekalian recall memory kalau nggak salah lebih cocok fixed effect bukan ya? Soalnya kalau random effect itu kan dia itu kan asumsinya itu dia nggak ada unobserved effect ya. Sedangkan kalau dalam sebuah model nggak ada unobserved effect tuh kayak maksudnya dia tidak ada korelasi dengan unobserved effect. Sedangkan setahu aku dalam sebuah model tuh senggak ada adanya korelasi sekecil apapun pasti ada korelasinya gitu. Jadi lebih bagus fixed effect. Dan asumsinya berat. Random effect bagus cuma asumsinya berat sih untuk mengatakan kalau dia nggak ada korelasi sekalipun sekecil apapun sama ininya sama unobserved effect-nya. Oke, ya sebenarnya eh, sebenarnya ya benar sih memang jawabannya. Sebenarnya kalau di time series sendiri sebenarnya nanti kayak lebih cocok sebenarnya menggunakan fixed effect gitu kan dibandingkan menggunakan random effect. Cuman nanti sebenarnya itu tergantung apa sama kalian juga memang apakah memang apa ya lebih ke karakteristik datanya gitu, karakteristik datanya itu seperti apa gitu. Cuman memang aku pribadi sih sebenarnya lebih oke fixed effect mungkin dibandingkan random effect, tapi itu bergantung juga sama mungkin data-data atau asumsi yang teman-teman nanti inginkan gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi nah itu sih. Cuman aku juga mungkin kurang dalam ya. Itu cuman jawabannya mungkin seperti itu. Oke, thank you Revi. Selanjutnya kira-kira kelebihan dan kekurangan dari spesifikasi fixed effect dan efek kira-kira apa aja sih gitu kan kelebihan dan kekurangannya ada yang tahu nggak kira-kira tadi sebenarnya udah dibahas sama sama Rev. Oke mungkin jadi sebenarnya kalau misalkan dari kelebihan dan kekurangan dari fixed effect sendiri itu sebenarnya yang pertama model fixed effect itu dia apa ya ketika memang kita ingin mengontrol suatu variabel yang tidak teramati atau mungkin tadi langsung effect yang tetap dalam waktu dan hanya fokus pada varians dalam data sepanjang waktu untuk masing-masing entitas. Terus juga mungkin apa ya cocok lebih cocok sih memang ketika kita percaya bahwa ada perbedaan penting antara entitas kayak tadi ya entitas tuh kayak Bank BCA, Bank BRI yang mungkin yang tidak bisa diabaikan gitu. Jadi ketika memang ada suatu karakteristik yang unik yang mungkin tidak dapat terukur. Namun kekurangan fixed effect itu dia membutuhkan cukup banyak derajat kebebasan karena perlu masukkan variabel dummy ya. Ada perlu variabel dummy untuk mungkin setiap entitas. Terus juga dia hanya bisa menangkap variasi dalam entitas waktu. Jadi dia tidak bisa menangkap variasi dari entitas yang tidak berubah gitu. Jadi dia hanya bisa menangkap si entitas ininya.
Nah, namun di satu sisi random effect juga tentunya punya kelebihan gitu. Yang mana sebenarnya lebih efisien karena tidak memerlukan variabel dummy untuk dapat untuk setiap entitasnya. Sehingga lebih mungkin ya lebih hemat lah ya, lebih hemat dan juga dapat menangkap variasi baik antar entitas maupun dalam entitas. Nah, namun kekurangannya yaitu tadi asumsi bahwa apa random effect itu tidak berkorelasi dengan variabel independen atau penjelas yang harus dipenuhi. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, estimasi model ya mungkin bisa menjadi bias gitu atau mungkin jadi tidak konsisten. Nah, seperti itu. Nah, kemudian serta bagaimana sih memiliki antara kedua untuk masalah tertentu. Jadi, jika dalam data panel itu memiliki perbedaan yang tidak teramati antar entitasnya, berarti kan tadi ya eh, balik dari kelebihan si fixed effect. Maka yang lebih cocok itu adalah fixed effect. Namun jika memang teman-teman lebih percaya apa ya antar entitas dapat dipandang sebagai acak dan tidak berkorelasi, dan mungkin dengan variabel maka random effect lebih efisien gitu. Tapi mungkin ya itu bergantung sama teman-teman. Cuman biasanya di panel data mungkin mungkin ya ini kemungkinan besar lebih sering menggunakan fixed effect. Tadi seperti apa yang sudah dibilangkan dan dicoba dijawab sama Revi. Nah, selanjutnya terakhir mungkin berikan contoh Hisfar menggunakan panel data. Kira-kira ada mau nggak nih? Kira-kira kayak tadi ini judulnya apa gitu, variabelnya apa? Kira-kira ada yang mau coba gak? Eh, Kira-kira kayak gimana gitu sih hubungannya? Atau si judulnya gitu kayak. Kan kalau tadi ini melihat untuk analisis apa? Penganalisis analisis kurs mata uang dan inflasi dalam dalam berbagai negara berkembang yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia pada tahun 2018 sampai 2024. Kira-kira ada yang mau coba nggak kira-kira? Ini sebenarnya ya sebenarnya gampangnya sih untuk ini mas. Jadi sebenarnya ya teman-teman juga udah dapat menyimpulkan lah ya kalau misalkan pada data itu seperti apa. Jadi kalau dalam VAR ya udah gitu kan. Eh, Berarti misalkan contoh kayak ini yang kemarin siapa ya? Oh ya contoh ini kan ini cukup susah sih cuman eh, kan kemarin tuh ada siapa ya kelompoknya Andin kelompoknya Kevin ya, yang mereka presentasi mengenai mungkin keterkaitan harga emas harga nikel dan saham Antam. Nah, kalau misalkan dalam panel data menggunakan VAR, itu tuh bisa kayak dirubah kayak misalkan jadi kayak gini. Tinggal tambahin aja sih memang datanya. Kayak misalkan variabelnya itu sama, masih sama. Jadi keterkaitan antara harga emas, harga nikel dan saham Antam pada tahun 2018 sampai 2024 di misalkan eh, di wilayah Jawa Barat terus misalkan di wilayah Jawa Sumatera gitu jadi si data sahamnya mah tetap sama gitu kan tiap wilayah itu sama gitu kan sahamnya karena kan memang dia secara keseluruhan. Tapi mungkin si harga emasnya tapi ini nggak bisa ya ini harga ini sebenarnya contoh aja misalkan punya nih ada harga emas per wilayah itu seperti apa dan harga nikel per wilayah itu seperti apa. Nah, bisa aja dimasukkan gitu kan per wilayahnya seperti itu atau mungkin tadi sih kayak yang pertama yang saham BCA Bank BRI gitu kan. Jadi kita ingin melihat gitu keterkaitan antara Bank BCA, Bank BRI, terus atau mungkin sama satu lagi IHSG seperti itu. Misalkan kayak gitu. Si variabelnya adalah misalkan tadi return atau kan return atau mungkin harga closing seperti itu sih. Oke, mungkin itu aja sih sebenarnya materi hari ini yang bisa aku sampaikan. Ya, terima kasih buat teman-teman atas perhatiannya. Jadi semoga eh, tapi sebelum ditutup apa ada yang tanyakan dulu? Oke, mungkin mungkin sama satu kali lagi tambahan. Jadi ketika teman-teman ingin misalkan nanti disuruh ngolah data nih, ngolah data tentang pakai ArcGIS.
Tipsnya gimana? Tipsnya ya udah teman-teman coba cari datanya yang memang kan suka ada ya, kayak misalkan di saham atau ya saham atau mungkin harga emas, harga nikel. Itu kan misalnya mungkin ada chartnya ya, ada chartnya. Jadi caranya gampang sih. Jadi ketika teman-teman melihat nih ada suatu saham, misalkan ada yang peningkatannya tuh di satu waktu tuh dia sangat tinggi gitu. Jadi misalkan atau mungkin teman-teman ya sebenarnya kalau dari chart chart itu kan berarti kan dia pertumbuhan dari nilai si suatu saham itu kan. Nah berarti kalau misalkan eh, pertumbuhan dari suatu nilai saham itu ketika diturunkan ke first difference-nya berarti kan itu suatu sebuah returnnya ya, returnnya atau ya volatility clusteringnya itu kalau misalkan di tadi di Artscar jadi ya teman-teman cari ini misalkan ada saham apa ya saham Antam itu saham Antam dia pada periode 2018 sampai 2023 tuh dia kenaikan naik naik turun naik turun tapi ya naiknya turunnya ya nggak tajam-tajam banget gitu. Tapi suatu saat 2024 tuh dia naiknya tajam banget gitu signifikan banget. Nah itu ada mungkin ada um, volatility clustering karena tadi ketika dia turunkan the first difference maka dia returnnya kayak biasanya 1 sampai 3%. Tapi suatu pas tahun 2024 tuh dia ada volatility clustering di mana returnnya itu bisa sampai 10 sampai 15% gitu kan. Itu kan ada volatility clustering berarti kan itu kemungkinan besar dia ada effect atau ada heteroskistitas. Jadi dia bisa digunakan gunakan masalah apa masalah menggunakan model Asgars gitu seperti itu. Itu sih mungkin tipsnya ketika memang teman-teman nanti misalkan pengen ngolah data pakai Asgars seperti itu sih. Oke, mungkin itu aja sih yang aku ingin sampaikan. Oh ya, kenapa Hima SP? Kang, aku mau Revi? nanya, kan Ya, tahun apa tadi Kang Fario ini ya ngomong ke tahun lalu pakai yang Stata bukan ya kan Kang? Pas Kang Fario data. Ya, mau itu data. boleh minta do filenya gak? Kayak buat belajar atau gambaran gitu. Boleh, boleh sih nanti. Tapi ya memang sebenarnya judul aku kayak kurang bagus gitu. Terus, tapi ya nggak apa sih. Jadi waktu UTS tuh kita pakai ArtsGars. Terus kalau misalkan pas UAS tuh pakai VAR. Cuman memang ya aku juga mungkin ya VAR itu kayak kurang aja gitu, kurang bagus aja. Cuman nanti ya coba aja nanti aku share. Kalau ingetin aja di buat di share. Dan aku juga nanti bakal coba cari karena takutnya filenya udah nggak ada. Itu sih. Jadi dulu pas UTS tuh dan UTS UAS tuh benar-benar keduanya tuh ngolah data gitu nggak ada yang tes tulis sama sekali gitu jadi memang untuk ini agak benchmark kurang gitu karena nggak ada materi yang nggak ada materi tahun lalu. Nah nanti mungkin aku boleh share jadi ya gitu sih. Nanti coba waktu itu ngolah data kalau yang UTS tuh aku pakai Ars Guards di mana kita tuh sekelompok tuh 2 orang di mana kita disuruh untuk melihat saham mencari saham yang memiliki masalah heterosklerostisitas karena kan perlu dilakukan apa oh ya kita disuruh prediksi menggunakan ASGAS berarti kan kita perlu mencari sahamnya tuh yang memang memiliki masalah heterosklerostisitas gitu kan nggak kalau kalau yang nggak ada masalah hetero mah nggak usah pakai ASGAS gitu kan. Nah kalau yang selanjutnya itu pakai aku dibebasin sih memang sama Pak Ilanya yang puas tuh pakai model VAR cuman ya memang kurang bagus aja sih memang si apa ya interpretasinya dan lain-lainnya gitu cuman nggak apa nanti aku coba cari set itu aja sih mah mungkin Revi nanti besok atau mungkin ya besok aja sih coba ntar aku cari atau mungkin ntar malam ini. Oke mungkin itu aja sih apa ada lagi nggak yang ditanyain. Oke, makasih banyak Kang. Ya siap. Oke mungkin kayaknya udah nggak ada ya yang ditanyain ya mungkin dari aku sih sebenarnya ya semoga UASnya lancar ya apapun hasilnya semoga apa yang mungkin disampaikan di praktikum, di plan belajar, di SPRAP, di SG ya itu bisa bermanfaat lah buat teman-teman semua. Ya semoga lancar aja sih time seriesnya. Itu aja sih. Terima kasih buat teman-teman semua. Ya berarti kelar juga kan proker dari James ini dari SRAP. Oke, mungkin selamat juga ya teman-teman. Apalagi mungkin sudah lagi sudah mau sertijab. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-teman. Salam, terima kasih banyak Kang Oke, Faril. makasih. Terima kasih. Oke, izin live ya.